Pada tahun 2008, NASA memiliki pertanyaan yang menarik. Bagaimana laba-laba membuat jaring dalam gravitasi nol? Karena itu mereka mengirim 2 ekor laba-laba ke Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Laba-laba pertama adalah partisipan utama, sedangkan laba-laba kedua menjadi cadangan seandainya laba-laba pertama tidak mampu bertahan hidup. Namun, semua tidak berjalan sesuai rencana. Si laba-laba cadangan lolos dari kandangnya dan mengunjungi rekannya, sehingga terjadi sedikit kekacauan. Jaring yang mereka buat menjadi kusut dan saling tersangkut. Seolah itu belum cukup, lalat yang seharusnya menjadi makanan laba-laba justru berkembang biak lebih cepat dari yang diperkirakan. Larva mereka keluar dari wadahnya dan menutupi jendela depan ruangan. Seiring waktu, laba-laba sepenuhnya tersembunyi di balik larva. Meskipun percobaan awal ini tidak berjalan sukses, salah satu peneliti yang terlibat dalam perencanaan percobaan laba-laba ini masih penasaran. Pada tahun 2011, dia mendapat kesempatan lagi untuk mengulangi eksperimen yang sama. Kali ini dia meminta bantuan dari peneliti lain. Mereka memutuskan untuk mengirim spesies laba-laba yang berbeda keluar angkasa dan menyiapkan 4 ekor laba-laba, 2 di ISS dan 2 di bumi, agar hasilnya bisa dibandingkan. Tujuannya adalah untuk mengekspos laba-laba pada kondisi gravitasi yang berbeda-beda dan mengamati perilakunya. Akan tetapi, ada hal tidak terduga lain yang terjadi. Awalnya, mereka mengira ada 4 laba-laba betina, tapi ternyata 2 di antaranya jantan. Menentukan jenis kelamin laba-laba muda memang sulit, tapi untungnya, seekor laba-laba jantan sudah dikirim keluar angkasa, sedangkan seekor laba-laba jantan lainnya masih di bumi, sehingga memungkinkan pengumpulan data yang berharga. Percobaan kedua terbukti berhasil. Laba-laba itu aktif. Mereka membuat dan membongkar jaring, dan bahkan tanpa bantuan gravitasi, mereka membuat jaring baru. 3 kamera menangkap ribuan gambar yang menunjukkan kerja keras mereka dalam membuat jaring. Menariknya, laba-laba tampaknya membuat jaring yang jauh lebih simetris di luar angkasa daripada di bumi. Titik pusat jaring lebih dekat ke tengah. Dan yang mengejutkan, posisi kepala laba-laba tidak selalu di bawah, seperti yang biasa dilakukan di bumi. Akan tetapi, ada satu faktor penting yang menjadi pembeda, yaitu cahaya. Saat laba-laba di ISS memiliki sumber cahaya, mereka membentuk jaring asimetris, mirip seperti di bumi. Cahaya memainkan peran penting dalam menentukan orientasi laba-laba di luar angkasa. Lampu-lampu di ruangan itu dipasang di bagian atas. Jika lampu diposisikan berbeda, misalnya di samping, akan sangat sulit untuk mengamati efek cahaya terhadap simetrisnya jaring pada gravitasi nol. Ketika lampu dimatikan, laba-laba hinggap dengan orientasi tidak menentu pada jaringnya. Tapi saat lampu menyala, mereka menghadap ke arah berlawanan dengan sumber cahaya yang berarti ke arah bawah. Oleh karena itu, dengan tidak adanya gravitasi, cahaya membantu mereka berorientasi. Penemuan ini tidak terduga, karena laba-laba biasanya mampu membuat jaring dalam gelap dan menangkap mangsa secara efektif meskipun tanpa cahaya. Jaring laba-laba itu sendiri merupakan sesuatu yang keren dimanapun tempatnya. Seolah-olah laba-laba memiliki pabrik produksi sutra kecil di dalam tubuhnya. Di dalam tubuh laba-laba, benang disimpan dalam bentuk cairan yang sangat pekat. Dan laba-laba taman biasa bisa menghasilkan hingga 7 jenis sutra yang berbeda, masing-masing dengan kombinasi protein yang unik. Setiap jenis sutra memiliki fungsi yang berbeda. Sebagai contoh, satu jenis benang membuat jaring menjadi lebih elastis, yang berarti jaring meredam benturan saat serangga menabraknya. Jenis sutra lainnya membuat benang menjadi fleksibel dan kuat, sehingga lebih sulit untuk putus. Beberapa protein yang ada di dalam sutra melindunginya dari bakteri dan jamur berbahaya, sehingga jaring dapat bertahan lebih lama. Protein ini juga menjaga sutra tetap lembab agar tidak mengering. Wow! Bayangkan memiliki rumah di mana kita tidak perlu membeli apapun untuk merawatnya. Sutra laba-laba lebih ringan daripada katun dan sangat tipis, hingga 1000 kali lebih tipis dari rambut manusia, tapi juga sangat kuat. Itu juga pasti karena laba-laba mengandalkannya untuk menjalani kehidupan sehari-hari, baik untuk memangsa serangga yang berkeliaran atau bertahan dari hujan deras dan angin kencang. Tapi kamu pasti tidak menyangka sutranya lebih kuat dari baja, kan? Tentu saja, kita tidak akan menemukan baja setipis itu. Tapi jika bisa menemukan sesuatu yang berat yang mirip dengan sutra laba-laba, kamu akan mendapati kekuatannya sama persis saat ditarik atau diregangkan.
Bahkan, sutra laba-laba 5 kali lebih kuat dibandingkan baja dengan ketebalan yang sama. Sutra laba-laba juga sangat lentur, mampu meregang hingga 4 kali lipat dari panjang aslinya tanpa putus. Ditambah lagi, sutra laba-laba tetap kuat bahkan dalam suhu beku di bawah minus 40 derajat Celcius. Jenis laba-laba yang paling umum adalah laba-laba penenun orb weaver. Mereka ahli dalam membuat jaring yang sering kita lihat di area terbuka. Disitulah mereka punya kesempatan lebih besar untuk mendapatkan makan siang lezat. Tapi karena memilih tempat terbuka, jaring mereka lebih rentan terhadap kerusakan. Itulah kenapa laba-laba ini punya kebiasaan menarik, yaitu sering memperbarui seluruh jaringnya setiap hari, meskipun kondisi jaringnya masih bagus. Seandainya saja aku sama rajinnya dalam merawat kamar tidurku. Laba-laba ini melakukannya karena ingin bersiap-siap menghadapi malam hari, saat mereka dengan sabar menunggu calon mangsanya terjebak dalam perangkap yang telah dibuat dengan rapi. Awalnya, ini mungkin tampak seperti membuang-buang waktu. Pasalnya, mereka perlu mengeluarkan banyak protein untuk menghasilkan sutra yang membentuk jaring mereka. Tapi meskipun laba-laba orb weaver tidak menangkap mangsa sepanjang malam, dia biasanya cukup punya protein sutra untuk membongkar jaring lama dan membuat jaring baru untuk malam berikutnya. Saat membongkar jaring yang lama, laba-laba pun mengonsumsi sutranya dan dengan melakukan itu, ia mendaur ulang protein yang dikandungnya. Kalau pernah mengamati laba-laba di jaringnya, kamu pasti menyadari betapa ia sangat peka terhadap getaran sekecil apapun. Ternyata, sutra laba-laba bisa disesuaikan dengan frekuensi suara yang berbeda, tidak seperti bahan lainnya. Ketika laba-laba membentuk jaringnya, ia tidak hanya merajut benangnya dan membiarkannya begitu saja. Laba-laba menyesuaikan serat sutranya dengan mengubah tingkat kekencangan serta sambungan antar benangnya. Dengan begini, jaring yang dihasilkan dapat bergetar atau mengeluarkan berbagai jenis suara. Laba-laba ini seperti musisi yang sedang menyetem gitarnya. Laba-laba penenun renda berkaki bulu ini disebut garden center spider karena kebanyakan menyukai lingkungan rumah kaca yang lembab. Laba-laba ini memiliki cara yang unik untuk menangkap serangga. Alih-alih membuat jaring lengket seperti laba-laba lainnya, laba-laba ini menggunakan listrik. Laba-laba ini menghasilkan sutra yang sangat tipis, hampir dalam skala nano. Dan pada kaki belakangnya, laba-laba ini memiliki bulu-bulu khusus yang berfungsi sebagai sisir kecil. Saat serat benang keluar dari tubuhnya, ia menggunakan bulu-bulu ini untuk menyisir dan mengaturnya. Dan disinilah keajaiban terjadi. Proses ini menghasilkan muatan listrik. Benang sutra itu kini bermuatan listrik, sehingga menyatu membentuk gulungan kecil menyerupai bola-bola wol lembut. Bola-bola kecil bermuatan listrik ini merupakan cara bagus untuk menjebak serangga yang berkeliaran. Ketika mangsa yang tidak sadar menyentuhnya, muatan listrik menyebabkan benang-benang itu menempel pada tubuhnya, sehingga hampir mustahil untuk melepaskan diri. Laba-laba kulit pohon Darwin betina membuat sarang raksasa yang dapat membentang di atas sungai dan danau, yang berarti bisa mencapai lebih dari 24 meter. Ternyata, jaring yang sangat besar itu hanyalah bagian dari rencana genius untuk menangkap mangsanya. Jaring sangat kuat yang melintang di atas air seperti jembatan dapat menangkap serangga besar yang terbang di permukaan air seperti capung. Dan ini merupakan proyek menakjubkan yang butuh waktu berhari-hari untuk membuatnya. Tambatan khusus ini melintasi atas sungai dan mengaitkan jaring dengan kuat ke masing-masing tepian sungai. Tidak ada jalan keluar yang mudah dari sini. Tidak. Jangan. Oh, tidak.
Jangan berteriak. Kamu bisa ngomong? Tidak. Jangan coba-coba kabur. Wow. Oke, aku ngerti. Astaga, nggak perlu pakai kekerasan di sini. Dasar manusia kejam. Makan dengan tenang pun nggak bisa. Kamu sedang duduk di sebuah kedai kopi di Mars sambil menundukkan kepala, berusaha agar tidak menarik perhatian. Di sini ramai sekali. Banyak orang bernyanyi, menari, dan mengobrol keras-keras tentang kehidupan di Mars. Minumanmu tiba, dan kamu menyesapnya. Sejauh ini, tidak ada yang mengenalimu. Kamu mengenakan jaket dengan hoodie besar untuk menutupi wajah dan menyamarkan dirimu dari semua orang. Seseorang tak sengaja menabrakmu dan melihat wajahmu. Musik berhenti, dan kini semua orang menatapmu. Kamu tidak punya tempat sembunyi atau lari. Kamu mengabaikan mata yang memandang itu dan terus menyesap minumanmu. Seorang pria tua berjanggut duduk di depanmu, takjub dengan kehadiranmu. Jadi benar rupanya, padahal tidak ada yang percaya kamu akan selamat, ucapnya. Kamu diam dan terus minum. Semua orang berkumpul di dekatmu. Pria lain berbicara. Apa kamu gak bakal bilang gimana kamu bisa melarikan diri dari cengkeraman sang kraken antariksa itu? Semua orang terkejut. Tidak ada yang pernah berhasil lolos untuk menceritakan kisah sang kraken, kecuali kamu. Rencanamu sebelumnya adalah mencari seorang utusan untuk membawamu ke pesawat antariksa yang jauh dari planet ini. Tapi sudah terlambat. Kini semua orang tahu kamu ada di sini. Dan utusanmu kabur karena sadar semua perhatian tertuju padamu. Kamu membuka hoodie-mu dan menjelaskan apa yang terjadi. 2 hari lalu, kamu siap dengan peralatan lengkap untuk melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kamu punya kapal tunggal yang dirancang untuk bermanuver melalui semua rintangan di luar angkasa. Kamu menyiapkan sisa perlengkapanmu dan mengisi bahan bakar. Semua orang menatapmu, mengetahui bahwa kamu mungkin tak akan pernah kembali. Tapi sang kraken sudah terlalu lama melayang di luar angkasa, mengganggu kontainer pengiriman yang membawa barang. Kapal kecil seperti milikmu bisa menyelinap melewati indera penciuman dan penglihatannya yang tajam. Tapi kapal yang lebih besar pasti dihancurkan. Kamu menjalani misi ini untuk menemukan sang kraken dan mempelajarinya. Kalau kamu mempelajari sifat dan polanya, kamu bisa menemukan cara mengatasinya. Semua orang mengucapkan selamat tinggal dan kamu pun lepas landas. Kamu tahu perjalanan ini akan sangat panjang, mungkin 3 hari di dalam kekosongan luar angkasa. Kamu melihat rekaman singkat tentang sang kraken, tapi tak ada yang tahu persis di mana dia tidur, atau apakah makhluk itu tidur atau tidak. Kamu memutar lagu dan mengatur kapalmu ke kendali otomatis. Kamu membuat catatan dan mengatur kamera untuk mendokumentasikan dirimu sendiri sambil mempersiapkan semua yang kamu butuhkan. Kamu juga punya beberapa kamera di luar yang merekam apapun yang bergerak, bahkan sensor termal untuk menangkap makhluk hidup yang melayang di luar angkasa. Setelah beberapa jam, kamu keluar dari wilayah aman di Mars dan masuk ke wilayah berbahaya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi atau orang lain yang bisa membantumu. Beberapa kapal kecil seperti milikmu sesekali lewat. Mereka melihatmu melaju lebih jauh menuju sang kraken. Kamu melihat banyak tanda melayang bertenaga mesin yang memperingatkanmu tentang sang kraken. Kamera mulai merekam dan kamu memulai jurnal video yang ditransmisikan ke jaringanmu di rumah. Sejauh ini, nihil. Kondisinya sunyi dan gelap. Beberapa jam berlalu,
dan kamu cuma melayang-layang di antah berantah. Rasanya kamu ingin pulang, tapi kemudian sensormu menangkap sesuatu. Kamu melihat makhluk hidup besar di dekatmu. Kamu mematikan lampu dan memperlambat kapalmu. Kamu terus merekam dan mulai bicara kepada diri sendiri, menjelaskan semuanya. Entah dari mana kamu melihat makhluk bercahaya mirip ubur-ubur melesat bersama-sama dalam satu kelompok. Di sensor termalmu, mereka tampak seperti makhluk besar, padahal cuma makhluk kecil. Menurut penelitianmu, makhluk-makhluk ini adalah salah satu makanan utama kraken. Jadi, mereka mungkin melarikan diri darinya. Setelah beberapa menit, makhluk-makhluk itu menjauh. Kemudian kamu keluar dan kembali menyalakan lampumu. Beberapa jam berlalu dan kamu masih belum melihat sang kraken. Tiba-tiba, suara mendesing mengguncang kapalmu dan kamu sedikit terlempar keluar jalur. Kamu melihat sebuah objek besar telah mengaktifkan sensor termalmu, tapi kemudian menghilang. Kamu terus maju dan memeriksa pengaturan rekaman untuk melihat apa kameramu berhasil menangkap sesuatu. Kamu mencoba melihat dengan teliti, tapi sepertinya ada embusan angin yang bertiup melewatimu. Ini aneh karena tidak ada angin di luar angkasa. Kamu memeriksa sensor termal dan melihat makhluk besar berbentuk mirip kraken terbang lewatimu. Dia masih ada di dekatmu dan mungkin menangkap aromamu. Sistemmu menangkap sejumlah partikel DNA dan sedang mempelajarinya. Setelah beberapa saat, sistemmu menunjukkan bahwa kulit kraken bisa berubah warna sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Kulitnya tebal dan terbuat dari beberapa bahan kosmik berpendar yang tidak pernah dimiliki makhluk lain yang pernah kamu temui. Sistemmu terus mempelajarinya. Setelah beberapa saat, sang kraken menghilang dari radarmu dan menghilang. Kamu berputar, mencoba menemukannya. Orang-orang di Mars bisa melihat data tadi dan sudah punya informasi tentang ukuran dan kemampuan kulitnya. Mereka bahkan melihat beberapa rekaman yang berhasil kamu rekam. Saat kamu terus mengemudi ke arahnya, kamu membuka lampu sorotmu, mencoba melihat sesuatu. Kameramu masih merekam. Tiba-tiba, sang kraken mengubah warna kulitnya dan muncul tepat di hadapanmu. Tentakelnya yang besar berkelebat, mencambuk puing-puing luar angkasa di dekatnya. Matanya yang sebesar bus menatap lurus ke arahmu. Dia membuka mulutnya dan kamu melihat lapisan gigi tajam berputar-putar seperti penggiling. Dia punya paruh besar yang bisa menghancurkan kapalmu dengan mudah. Warnanya mulai berkedip dengan cepat sebagai peringatan untukmu. Dia menembakkan cairan untuk bergerak di lingkungan luar angkasa yang tanpa gravitasi. Dia bergerak ke arahmu sebelum akhirnya melesat. Kapalmu punya medan pelindung otomatis, tapi gagal bertahan dari gigitan kuat sang kraken. Setelah beberapa detik, perisaimu pecah dan kapalmu meluncur jatuh ke planet lain. Kamu mendarat darurat di daratan berawa. Kapalmu selamat, tapi tidak bisa lepas landas. Analisis kraken sudah siap dan menunjukkan bahwa sang kraken tidak membutuhkan oksigen untuk bernapas dan DNA-nya terus berkembang. Setelah berhasil menggigit medan pelindungmu, dia bisa beradaptasi untuk menciptakan medan pelindung bio serupa. Tapi kamu jatuh di planet asing. Kamu mengenakan pakaian pelindungmu dan mengamati lingkungannya. Atmosfernya dipenuhi nitrogen dan belerang. Kamu keluar dan berjalan sejenak. Gravitasinya mirip dengan bumi. Saat menjelajah melalui rawa, kamu mulai melihat beberapa partikel kulit kecil yang mirip dengan yang ditangkap kapalmu. Cairan di bawahmu adalah zat asing yang sepertinya merusak pakaianmu, jadi kamu memilih terbang melayang. Pepohonan di sini aneh dan sepertinya hidup dari atmosfer di sini, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Tiba-tiba, kamu melihat kawah besar yang mengarah ke pusat planet. Kamu memasukinya dan melihat beberapa kapal yang mirip dengan kapalmu. Tampaknya, kraken membuat kapal-kapal ini keluar jalur dan semuanya jatuh di planet ini.
banyak di antaranya terlihat masih utuh, sementara yang lain benar-benar hancur. Sensormu menangkap hal lain dan mendeteksi ada makhluk lain yang tinggal di tengah sana. Kamu mencoba mendekat. Kamu berusaha sebaik mungkin untuk bergerak dengan perlahan, tapi kamu merasakan tanah bergetar di bawahmu. Kamu merunduk dan mencoba menghindari bebatuan yang jatuh dari atas. Sebuah tentakel besar muncul entah dari mana dan diikuti oleh tentakel-tentakel lain yang terus bermunculan. Makhluk itu beranjak keluar dan merangkak ke tempat terbuka. Menurut penelitian sistemmu, kraken ini 10 kali lebih besar dan bahkan terlihat berbeda. Dia tidak melihatmu, tapi dia bisa merasakan kehadiranmu. Dia mulai mengobrak-abrik planet ini, mencoba menemukanmu. Dia menggulingkan kapalmu. Kamu mencoba menemukan cara untuk menyalakannya, tapi ada bagian yang hilang. Kamu menemukan kapal lain yang terbengkalai dan mengambil bagian yang kamu butuhkan, lalu memasangnya di kapalmu. Bajumu punya fungsi perbaikan otomatis yang memungkinkanmu memperbaiki kapal tanpa alat bantu. Setelah beberapa menit, kapalmu siap lepas landas. Kamu berhasil menyalakannya, meski rusak, kemudian terbang. Kamu berhasil menyelinap melewati sang kraken. Semua orang di kedai kopi tadi terdiam. Banyak orang tidak mempercayai ceritamu. Mereka berhenti menerima transmisi langsung sebelum kamu terlempar oleh sang kraken antariksa. Tiba-tiba, alarm berdering dan memperingatkan bahwa sang kraken telah tiba. Semua orang bergegas pergi dalam keadaan panik. Kamu mendengar suara di kepalamu. Meski tidak jelas, kamu mulai merasakan sang kraken bicara kepadamu. Dia tahu kamu ada di sini dan datang untuk mencarimu. Saat melesat secepat 28.200 km per jam, setinggi 400 km di atas bumi, astronot menyaksikan 16 matahari terbit dan terbenam setiap hari. Fenomena ini mereka saksikan sambil melayang-layang di dalam kotak bersama dengan orang lain agar bisa bertahan hidup. Salah satu tantangan terbesar manusia saat berada di luar bumi, yaitu tubuh kita akan ngerasa kurang nyaman. Tentu saja, cuma segelintir orang yang tahu banyak soal ini. Salah satunya adalah astronot NASA yang telah menghabiskan waktu hampir setahun di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Tepatnya dari tahun 2015 sampai 2016. Namanya Scott Kelly. Seperti astronot lain, Scott menjalankan tugasnya sebagai subjek uji dalam penelitian efek perjalanan luar angkasa pada tubuh manusia. Tapi bedanya, Scott punya kembaran identik bernama Mark, yang juga seorang astronot. Dengan ini, para peneliti punya kesempatan langka untuk memantau kedua kembaran saat mereka berada di lingkungan yang berlainan. Salah satu di antara mereka berada di bumi dan satunya lagi 400 km di atasnya. Saat Scott terbang ke luar angkasa dan kakaknya, Mark, tetap di bumi, selisih usia mereka makin bertambah karena Scott menghabiskan lebih banyak waktu di atas orbit. Dan semua fenomena ini didasarkan pada teori relativitas Einstein. Menurut Einstein, waktu berlangsung lebih lambat pada objek yang bergerak daripada benda diam. Waktu juga berjalan lebih lambat saat jarak kita berdekatan dengan massa gravitasi seperti bumi. Dengan kata lain, laju kita berbeda-beda. Makin cepat gerakan kita, waktunya malah melambat. Nah, karena Scott sudah terbang ke luar angkasa sambil mengorbit bumi dengan kecepatan 28.200 km per jam, Mark mendapat tambahan waktu selama 0,005 detik. Keduanya lahir dengan selisih waktu 6 detik pada tahun 1964 dan kini jaraknya menjadi 6,005 detik. Penyimpangan waktu seperti ini dinamakan sebagai dilatasi waktu, dan Kelly bersaudara bisa memenuhi syarat di kedua aspeknya, yaitu kecepatan gerak mereka dalam kaitannya dengan jarak. Jarak mereka dengan objek besar seperti bumi juga ngaruh. Jadi tergantung pada posisi dan kecepatan kita. Waktu bisa berjalan lebih cepat maupun lebih lambat, relatif terhadap posisi orang lain pada ruang dan waktu yang berlainan. Maka para astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional cuma menua sedikit lebih lambat daripada penghuni bumi. Tapi kamu nggak perlu repot-repot tinggal di basement biar awet muda kok. Efeknya nggak akan terlihat pada skala sekecil itu.
Kalau kamu menjadi penunggu basement, maka seumur hidup kamu cuma akan menua sepersekian detik lebih lambat daripada manusia yang hidup di atas tanah. Mikirin hal kayak gini bikin otakmu muter-muter nggak sih? Arloji yang terpasang di pergelangan kaki akan lebih lambat daripada yang berada di pergelangan tangan. Kepalamu akan lebih cepat menua daripada kakimu. Orang yang tinggal di atas gunung akan ngerasain waktu yang lebih cepat daripada mereka yang berada di permukaan laut. Contoh klasiknya yaitu skenario dua astronot kembar tadi. Scott naik pesawat antariksa dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, sementara yang lainnya tetap di bumi. Saat Scott kembali ke bumi, dia cuma menua beberapa tahun, tapi dia kaget saat tahu kalau kakaknya yang di bumi menua lebih dari 10 tahun. Tentu nggak ada yang pernah melakukan percobaan ini di kehidupan biasa, tapi kebenarannya bisa dibuktiin. Saat para ilmuwan meluncurkan jam atom ke orbit, mereka punya jam yang identik di bumi. Dan saat jam yang dari luar angkasa kembali ke bumi, waktunya tertera lebih lambat dari jam di bumi. Kemudian semuanya menjadi lebih rumit, karena dilatasi waktu bisa terjadi kapan saja. Kamu bisa ngebayanginnya seperti para astronot yang tinggal di ISS. Mereka melayang-layang sekitar 420 km di atas kita, sehingga gaya gravitasi bumi jauh lebih lemah dibanding di permukaan. Artinya, waktu mereka bergerak lebih cepat daripada kita yang ada di bumi. Tapi ISS juga terbang mengitari bumi dengan kecepatan sekitar 8 km per detik. Jadi, astronot juga mengalami perlambatan waktu daripada manusia di bumi. Tapi ternyata, Mark yang umurnya beberapa milidetik lebih tua dari Scott bisa mengalami kondisi yang lebih menguntungkan dalam jangka panjang kalau waktu Scott di luar angkasa malah bikin tubuhnya lebih cepat rusak. 10 tim sains di penelitian saudara kembar oleh NASA mempelajari astronot kembar ini sebelum, selama, dan setelah dia menghabiskan 340 harinya di luar angkasa. Mereka juga mengamati fungsi tubuh keduanya serta melakukan tes memori. Selain itu, mereka meneliti gen keduanya untuk mencari tahu perbedaan yang mungkin muncul setelah perjalanan tersebut. Tim tersebut mengonfirmasi kalau perjalanan antariksa yang panjang bisa bikin tubuh manusia stres dalam berbagai cara. Hidup di luar angkasa dapat mengubah gen dan bikin sistem imun tubuh bekerja ekstra, sehingga menumpulkan pikiran dan ingatan. Sebagian besar perubahan yang dialami astronot berpengalaman di luar angkasa akan kembali normal setelah mereka pulang ke bumi. Tapi nggak semuanya begitu. Para peneliti menguji Scott lagi 6 bulan setelah dia kembali ke bumi. Sekitar 91% gen yang berubah nggak kembali ke kondisi normal lagi. Dan sisanya tetap berada dalam mode luar angkasa. Tapi sistem imunnya tetap waspada. Gen perbaikan DNA masih terlalu aktif dan beberapa kromosomnya masih acak-acakan. Dan gak cuma itu aja, kemampuan mental si astronot telah menurun dari level sebelum terbang. Dia lebih lambat dan kurang akurat dalam tes memori jangka pendek dan logika. Para ilmuwan belum bisa mastiin kalau hasil ini memang diakibatkan dari luar angkasa karena pengamatannya baru melibatkan 1 orang. Tapi yang jelas, waktu itu relatif. Jadi begini gambarannya. Kalau ada jam yang diam di jalanan saat kamu mengemudi dengan kecepatan sangat tinggi dan kamu kebetulan melewati jam ini sambil meliriknya sekilas, lajunya akan lebih lambat atau mungkin benar-benar diam. Fenomena ini disebabkan oleh kecepatan fungsi mekanik jam, berjalan lebih lambat dari mobilmu. Yang kamu lihat pada jam adalah waktu di masa lalu, sedangkan kamu sudah melewatinya dan sudah berada di masa depan. Selama percobaan kecepatan tinggi ini, kamu nggak menua sama sekali karena semua proses di dalam tubuhmu berjalan pada kecepatan yang sama sepertimu. Setelah usia tertentu, kondisi tubuhmu mulai menurun, hingga akhirnya berhenti berfungsi. Fenomena penuaan ini terutama pada manusia disebabkan oleh struktur protein dalam sel yang bernama telomere. Struktur ini melindungi sel kita agar tidak rusak. Tapi dengan setiap replikasi sel, telomere mulai kehilangan kekuatannya yang disebut panjang telomere. Jika panjang telomere memendek sampai batas tertentu, sel ini menjadi rentan terhadap penyakit. Bisa dibilang, telomere adalah penghitung waktu mundur alami dalam tubuh kita yang menentukan kapan masa hidup kita akan habis. Panjang telomere dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti stres yang mempercepat penghitung waktu kita.
Eksperimen penelitian kembar dari NASA termasuk mendokumentasikan perubahan panjang telomere dari Kelly bersaudara. Panjang telomere Scott meningkat saat dia di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Sebelum misi, keduanya punya panjang telomere yang hampir sama. Maka, kalau kita mengesampingkan beberapa faktor seperti masalah stres mental, kedua saudara ini kemungkinan akan hidup seumuran. Tapi saat Scott mengorbit bumi, telomernya hampir mencapai 14,5% lebih panjang. Secara biologis, Scott beberapa tahun lebih muda dari kakaknya. Tapi akhirnya, panjang telomere Scott kembali normal setelah dia kembali ke bumi. Proses ini menghabiskan waktu hampir 190 hari hingga telomernya kembali ke ukuran semula. Sampel darah dari ISS juga dikirim kembali ke bumi untuk diproses. Maka, darah tersebut nggak bergerak dengan kecepatan ISS lagi. Paradoks ruang dan waktu juga menjelaskan kalau Scott seharusnya lebih muda saat kembali. Tapi, panjang telomernya kembali ke keadaan semula seperti sebelum misi. Sehingga, usia Scott kembali sama dengan Mark. Minimnya gravitasi merupakan penyebab utama dari perubahan besar pada proses penuaan. Gravitasi punya peranan penting pada kebanyakan sistem tubuh kita. Misalnya saja sistem otot. Otot lansia cenderung menyusut dan memburuk seiring bertambahnya usia, sehingga jadi kurang fleksibel. Otot astronot juga mengalami kesamaan karena mereka jarang menggunakannya. Makanya, para astronot yang tinggal di luar angkasa dalam waktu lama menggunakan mesin latihan khusus untuk membantu mengurangi efek ini. Proses serupa juga terjadi pada tulang. Seiring waktu, manusia di bumi mulai kehilangan massa tulang dan biasanya berkisar antara 1-2% per tahun. Tapi di luar angkasa, mereka sangat cepat kehilangan massa tulang dan angkanya mencapai 1-2% setiap bulan. Karena tubuh astronot nggak perlu menopang berat badan, tulang mereka mulai mengurangi produksi bahan baru, lalu meningkatkan jumlah penyerapan tulang lama. Untungnya, sistem kerangka mereka biasanya kembali normal setelah mereka cukup lama tinggal di bumi. Kalau Scott terlindung dari semua bahaya luar angkasa, seperti radiasi saat mengorbit di ISS, maka dia akan hidup lebih lama dari Mark. Meski menyimpan 0,005 detik, sang astronot masih mengalami beberapa gejala proses penuaan. Jadi, kalau kamu pengen berlama-lama liburan, usahakan tetap berada di dekat bumi dan bergerak super cepat. Weekendmu memang nggak akan terasa lebih lama, tapi sebetulnya kamu bisa mendapat tambahan sepersekian detik. Tapi kamu nggak perlu jauh-jauh keluar angkasa kok untuk melakukan eksperimen kecil ini. Mungkin salah satu ketakutan terbesar para astronot yaitu saat mereka harus terlunta-lunta di luar angkasa dan nggak bisa kembali lagi. Bayangin aja, semisal kamu mulai menjauhi Stasiun Luar Angkasa Internasional menuju hamparan kegelapan karena suatu insiden. Kamu terus melayang-layang di area kosong berupa ruang hampa yang dingin. Tapi untungnya, kamu masih punya kesempatan untuk selamat. Kita lihat gambaran detailnya aja yuk. Jadi, kamu lagi berada di Stasiun Luar Angkasa Internasional, tepatnya di lapisan atmosfer teratas setinggi 402 km. ISS bisa terbang setinggi itu tentu bukan untuk berpelesiran dong. Gravitasi bumi terus-terusan menarik stasiun ini. Supaya nggak jatuh, ISS harus mengorbit planet kita dengan kecepatan sekitar 27.353 km per jam. Kecepatan segitu sudah cukup mampu melawan tarikan gravitasi bumi. Tapi, di dalam ISS, kamu nggak akan bisa ngerasain kecepatannya saat memasuki ruang angkasa. Kamu terus melayang-layang sambil melihat bumi berputar. Tapi masih ada banyak reruntuhan luar angkasa yang bergerak ke arah berlawanan. Dari sudut pandang astronot di ISS, kecepatan objek ini sangat tinggi. Kamu mulai mengenakan pakaian astronotmu. Baju ini dilengkapi dengan suplai oksigen dan kompartemen air, supaya kamu tetap bisa minum saat menjalankan misi. Sebentar lagi, kamu akan berjalan memasuki ruang angkasa. Tapi kamu perlu menuju pintu khusus bernama airlock dulu. Setelah sampai, kamu melihat dua pintu. Kamu pun segera memasukinya dan menutup pintu pertama untuk memblokir akses menuju oksigen stasiun. Kemudian, kamu ngebuka pintu menuju luar angkasa. Sebentar lagi, kamu akan melakukan spacewalk. Ada sejumlah alasan kenapa kamu bisa berada di luar angkasa kayak gini.
Mungkin kamu lagi ngadain eksperimen ilmiah untuk nyari tahu aktivitas berbagai objek di luar angkasa. Bisa juga kamu lagi ngetes perangkat, sensor, dan alat canggih lainnya. Mungkin kamu lagi melakukan perbaikan komponen yang nggak berfungsi atau menjalankan perawatan rutin di ISS. Sebelum memasuki ruang hampa, kamu mengikatkan baju antariksamu pada tali yang tersambung ke badan pesawat. Kamu juga bisa mengikatkan peralatanmu pada tali kecil supaya obeng dan kunci pasmu nggak hilang. Kamu mendorong tubuhmu dari pesawat dan mulai bergerak seperti berenang di bawah air. Sebelum keluar ke area dengan gravitasi nol, astronot juga berlatih di kolam renang besar. Kamu mulai berpegangan pada bagian pesawat sambil bergerak menuju komponen yang perlu diperbaiki. Kamu perlu ngebenerin apa? Mungkin ngencengin skrup kecil aja ya? Seorang astronot pernah bilang, hal sekecil apapun akan sangat sulit dilakukan di luar angkasa. Kamu memakai pakaian besar yang bisa memperlambat gerakmu. Tubuhmu jadi kelihatan kaku. Baju ini juga bikin kulitmu gatal-gatal. Perbaikan seperti ini bisa berlangsung sampai berjam-jam. Selama proses ini, keringatmu terus bercucuran. Mungkin salah satu filter pakaian astronotmu telah rusak deh. Semua cairan yang keluar dari tubuhmu bisa menyebar ke seluruh pakaian hingga ke wajah. Matamu mungkin juga berair. Air mata bikin penglihatanmu semakin kabur. Padahal, banyak bahaya siap mengintai di hamparan luar angkasa. Dan gak ada petunjuk pasti yang bisa ngejelasin cara mengatasi sebagian besar situasi ini. Kamu kan lagi ngencengin skrup, tapi ada kesalahan. Kunci pasnya jatuh dan skrupnya terlepas dari lambung pesawat. Kamu berusaha menangkapnya, tapi malah tubuhmu semakin terdorong menjauhi stasiun. Setelah mendapat skrup itu lagi, kamu sudah terlanjur jauh. Kamu gak bisa berpegangan, tapi kan masih ada tali. Gawat. Talinya udah nggak terikat di pakaian astronotmu lagi tuh. Ternyata kamu udah salah pasang. Saat ini kamu nggak cuma menjauhi stasiun, tapi tubuhmu mulai muter-muter. Pemandangan bumi yang biru dan antariksa gelap terus berkelebat di depan matamu. Kamu nggak bisa berhenti. Untung penyelamatmu nggak cuma tali. Pakaianmu dilengkapi dengan saver atau alat bantu sederhana dalam proses penyelamatan spacewalk. Ransel yang berisi bahan bakar ini punya fungsi seperti jetpack. Kamu mulai mengaktifkan ransel agar penerbanganmu berjalan mulus. Tubuhmu udah nggak muter-muter lagi dan gerakmu lebih tenang. Saat ini kamu udah tahu lokasi persis ISS-mu. Selanjutnya, kamu perlu nentuin arah secara manual dan perlahan terbang menuju ISS. Unit saver melepaskan gas dari tabung kecil dan tubuhmu terdorong maju. Dengan pemakaian panel control saver yang mirip joystick, kamu bisa mengubah arah pelepasan gasnya. Dengan begini, kamu bisa mengontrol pakaian astronotmu. ISS harus selalu ada dalam penglihatanmu. Ayo pencet joystickmu untuk mengaktifkan tabung gasnya. Tapi jangan buru-buru juga ya. Kamu perlu menstabilkan gerakan majumu. Kalau sampai salah pencet tombol, kamu akan muter lagi dan nantinya malah makin sulit pulang lagi. Tiap astronot menghabiskan waktu selama berjam-jam di simulator virtual reality agar bisa ngerasain suasana di luar angkasa. Kamu sudah tahu cara mengontrol savermu dan perlahan mendekati ISS. Jangan sampai ransel ini malah bikin gerakmu terus ngebut ya. Kalau ngebut, kamu perlu muter tabungnya ke arah berlawanan untuk mengurangi kecepatan. Selain itu, kamu bisa nabrak ISS dan malah ngerusak baju antariksamu. Akhirnya kamu sampai di ISS. Sekarang kamu perlu berpegangan sambil bergerak menuju airlock. Rasanya kok mirip-mirip kayak mendaki gunung di bawah air ya. Kamu sudah sampai di airlock. Tapi kita bikin kilas balik laginya yuk. Menuju momen saat kamu menjauhi ISS. Jadi kamu mulai memakai ransel agar gerakanmu lebih lancar. Perasaanmu semakin gugup dan gelisah. Kamu asal mencet joystickmu hingga tabungnya bergerak ke berbagai arah. Beberapa menit kemudian, kamu belum juga mendekati stasiun. Padahal bahan bakar dalam saver telah habis. Hatimu makin was-was. Oke, kita perlu mundur ke beberapa waktu sebelumnya. Kamu menjauhi ISS, lalu memakai saver dan memperlambat putaran tubuhmu. Saat ini, kamu menghadap ISS dan mulai mendekati stasiun itu dengan penuh perhitungan. Semuanya berjalan lancar, tapi tiba-tiba ada gerakan. Serpihan logam kecil dari satelit tua telah menabrak saver dan langsung merobek ranselmu.
Bahan bakar di dalamnya mulai bocor keluar angkasa. Kamu mulai muter-muter nggak karuan karena terkena benturan. Jadi, kamu perlu narik nafas dalam-dalam dan menggunakan sisa bahan bakar untuk berhenti. Beres, kamu melayang-layang tanpa muter lagi. Nggak ada petunjuk maupun protokol yang bisa membantumu mengatasi masalah ini. Kamu terus bergerak di luar angkasa dan nggak bisa mengendalikan prosesnya. Untuk kembali ke ISS, kamu perlu mendorong objek lain. Untung kamu bisa mikirin langkahmu selanjutnya. Persediaan oksigen di baju antariksamu bisa cukup sampai beberapa jam lagi. Kamu juga punya air. Jadi, kamu bisa minum melalui sedotan karet kecil yang terpasang di cincin leher helmmu. Kamulah manusia pertama yang mengalami situasi ini. Tapi kamu juga punya peluang untuk tetap selamat kok. Kalau kamu bisa ngelempar objek ke samping, tubuhmu akan bergerak. Kalau kamu punya kunci pas yang berat, kamu bisa melemparnya ke arah yang berlawanan dengan ISS. Dengan begini, kamu bisa meluncurkan dirimu menuju stasiun tersebut. Dan sayangnya, kamu nggak punya barang yang bisa dilempar. Savermu udah rusak, tapi kamu nggak bisa ngelepas sendiri tanpa bantuan orang lain. Sesekali kamu menikmati pemandangan bumi yang cantik sambil bernafas selambat mungkin untuk menghemat oksigen. Kamu udah nggak punya peluang lagi. Tapi, astronot lain mulai menghubungimu lewat radio. Mereka melihat lokasimu dan segera menyelamatkanmu. Temanmu sedang menuju ke tempatmu. Dia terikat kuat pada 2 tali panjang, dan dia akan memberimu salah satu tali setelah sampai di tempatmu. Dengan memakai saver, astronot itu terbang ke arahmu. Jaraknya sudah sangat dekat. Akhirnya, dia melambat dan meraih tanganmu. Dia ngelepas kait di salah satu tali yang terpasang di baju astronotnya, lalu memasangnya di bajumu. Dengan tali ini, kamu mendekati stasiun. Saat itu, ada baut berkarat melesat di dekatmu. Takutnya, serpihan luar angkasa bisa nembus baju astronotmu dan melepas talinya. Kamu menambah kecepatanmu hingga sampai di airlock. Lalu, kamu ngebuka pintunya dan mulai masuk. Salah satu misi ruang angkasa paling berbahaya telah selesai. Menurut teori, kamu juga bisa diselamatin dengan cara lain. Pesawat ruang angkasa yang memasok makanan dan air ke ISS bisa menjemputmu dan membawamu kembali ke stasiun. Tapi, mesin ini lebih sulit dilakukan karena perhitungannya harus akurat. Kalau ada masalah, pesawat itu justru bisa menabrakmu. Dan kalau sampai terjadi hal kayak gini, kamu harus cepat-cepat menjauh. Kamu bisa melayang selama berjam-jam hingga oksigenmu habis atau serpihan ruang angkasa merusak baju astronotmu. Untung, semua astronot sudah sangat terlatih dan cukup berpengalaman untuk menghindari kejadian seperti ini. Ada objek mirip tangan hantu membentang di ruang angkasa. Jemarinya yang nyeremin seolah meraih awan merah terang yang terlihat mirip lava cair ruang angkasa. Udah kayak di adegan film-film sci-fi kan? Tapi fenomena ini memang beneran ada. Struktur tangan ini terbentuk setelah bintang raksasa runtuh dalam ledakan supernova besar. Lalu, ledakan ini melahirkan bintang baru yang memancarkan energi super kuat hingga membuat serpihannya berputar-putar di sekitar ledakan. Dan akhirnya terbentuklah tangan misterius. Tangan super jumbo ini membentang sejauh 150 tahun cahaya, sedangkan struktur mirip lava yang diraihnya itu sebetulnya cuma awan gas besar. Kelihatannya memang nyeremin ya, tapi objek ini nggak membahayakan sama sekali kok. Asik! Akhirnya kamu bisa tidur nyenyak lagi kan setelah tahu fakta ini? Ada juga bintang misterius di langit sana yang sinarnya berubah-ubah. Objek ini dinamakan sebagai bintang Tabby, dan sinarnya meredup pada interval yang nggak beraturan. Jangka waktunya juga nggak bisa diprediksi. Dari sekian banyak teori yang berseliweran, ada yang nyebutin kalau fenomena ini disebabkan oleh hujan meteor atau malahan interferensi di luar angkasa. Klaim soal hujan komet seketika terpatahkan. Debu komet yang menghalangi cahaya akan pudar setelah beberapa bulan. Tapi bintang Tabby cuma memudar perlahan sampai puluhan tahun. Jadi timingnya nggak sesuai. Fenomena ini juga nggak mungkin disebabkan oleh suatu planet, karena nggak ada planet besar yang mampu menghalangi cahaya bintang sampai sebanyak itu.
Setelah bertahun-tahun berspekulasi, para ilmuwan akhirnya bisa menjelaskan alasannya. Cahaya yang berubah-ubah ini ternyata disebabkan oleh debu luar angkasa. Ada cincin debu yang mengelilingi sang bintang dan seringnya menghalangi pancaran sinarnya selama beberapa saat. Di hari ke-8 misinya pada tahun 2019, rover bulan milik Tiongkok mengamati temuan aneh di sisi jauh bulan yang tentunya telah menyedot perhatian banyak orang. Saat menavigasi jalur di sekitar kawah bulan, rover ini mendeteksi objek misterius di salah satu kawahnya. Wujud objek ini mirip gel berwarna dan nggak pernah terdeteksi sebelumnya. Pokoknya kelihatan sangat aneh dengan warna hijau tua dan berkilau mirip berlian. Setelah setahun menganalisis materi asing berukuran 50 x 15 cm ini, para ilmuwan bisa menyimpulkan kalau efek berkilaunya itu dihasilkan dari kaca. Di ruang angkasa, bahan ini biasanya berasal dari sisa tabrakan bulan yang meleleh. Jadi kemungkinan besar, materi ini berasal dari komet atau batu yang menabrak bulan kemudian meleleh. Bisa juga sih kalau materi aneh ini sebetulnya cuma batuan cair, tapi para ilmuwan nggak begitu yakin. Objek tersebut cuma dijepret dengan cahaya rendah dan ada juga faktor lain yang mempengaruhi kualitas gambarnya. Sampai sekarang pun kita belum mendapat jawaban pastinya. Wah, lihat tuh, ada timun raksasa yang lagi terbang melintasi galaksi kita. Objek ini tiba-tiba muncul di situ dan gak ada yang tahu pasti asal-muasalnya. Benda luar angkasa mirip timun ini sebetulnya batu yang sangat panjang dan menurut perkiraan ilmuwan, panjangnya lebih dari 1 km, tapi lebarnya cuma 165 meter. Karena bergerak super ngebut, objek ini nggak terikat oleh gravitasi matahari. Jadi kemungkinan besar, ia terbentuk di luar tata surya kita. Para ilmuwan juga nggak bisa memastikan umur objek ini. Diperkirakan ia mulai memasuki tata surya kita pada era Victoria, tapi belum ada yang bisa menjelaskan tempat asalnya. Pasti kamu sudah sangat familiar dengan informasi yang nyebutin tata surya kita punya 8 planet. Ada 9 sih, kalau kamu juga menyertakan Pluto. Namanya memang sudah tercoret dari kakak tata surya kita beberapa tahun silam, tapi informasi ini bisa aja berubah lagi. Di tata surya kita, bisa saja ada dunia misterius yang belum tersingkap, dan ilmuwan menyebutnya sebagai planet Nine. Lokasi planet yang belum terdeteksi ini kemungkinan lebih jauh dari Neptunus. Kelihatannya memang ada sejumlah orbit misterius di area tersebut, dan planet ke-9 ini bisa saja berlokasi di situ. Kalaupun memang ada, planet ini diperkirakan 10 kali lebih besar dari bumi dan skala revolusinya terhadap matahari minimal 10.000 tahun. Sedangkan jaraknya lebih dari 200 kalinya bumi. Planet ini sangat sulit dideteksi karena fotonya juga sulit diambil. Pada tahun 2019, 30% areanya diperkirakan ada di lokasi yang telah dicari dan minimal diperlukan waktu 2 tahun lagi untuk menjelajahi area sisanya. Oke lah, berarti kita masih perlu nunggu kepastiannya. Gelombang radio misterius yang memancar ke bumi telah berhasil bikin para ilmuwan kebingungan. Pancarannya terjadi secara tiba-tiba dan prosesnya masih belum bisa dijelaskan karena cuma berlangsung selama sepersekian detik. Sinyal aneh ini pertama kali terdeteksi pada tahun 2007 dan sejak saat itu mereka belum juga mendapatkan pencerahan. Gelombang ini kemungkinan berasal dari luar galaksi Bima Sakti yang jaraknya jutaan tahun cahaya. Untuk sampai di galaksi kita, sinyal dari tempat sejauh itu pasti telah memancarkan energi yang sangat besar setiap detiknya, bahkan lebih besar dari total energi yang dipancarkan matahari selama 80 tahun. Sebagian besar dari sinyal ini cuma muncul sekali, sehingga proses identifikasinya jauh lebih mudah. Tapi semuanya berubah sejak tahun 2017. Jadi, pada bulan Agustus, ada satu sinyal yang terdeteksi sampai 93 kali. Kejadian ini kemudian mematahkan spekulasi soal sinyal yang cuma disebabkan oleh peristiwa acak sebanyak 1 kali. Dan sampai saat ini, kita masih belum tahu penyebab munculnya sinyal ini. Pada tahun 2014, NASA telah mengambil foto matahari super unik. Ada badai medan magnet benderang yang bikin matahari kita kelihatan mirip Jack-o'-lantern.
Fenomena ini dijepret pada tanggal 8 Oktober dan kemungkinan disebabkan oleh kawasan aktif. Jadi intinya, cahaya dan energi matahari di area ini lebih tinggi daripada area lain. Karena itulah, matahari kelihatan lebih menyala. Ada berkas sinar yang membentuk dua mata, satu hidung dan satu mulut bergerigi yang tersenyum. Tapi semua itu cuma kebetulan kok. Dan gak ada manusia gabut sekalipun yang mau bikin hiasan labu segede itu di luar angkasa sana. Ya kan? Sekelompok peminat luar angkasa telah mengamati objek mirip sendok di permukaan Mars yang setengahnya tertutup oleh debu. Mereka mendeteksi objek ini setelah foto dari rover Mars dirilis. Kesannya kok misterius banget ya, padahal itu cuma trik cahaya. Setelah diteliti, objek itu ternyata cuma sebongkah batu tua. Ilusi bayangan di dalam foto telah membuatnya kelihatan mirip sendok. Masa iya sih? Di dekatnya juga ada piring raksasa. Ada bola mata kosmik yang melayang-layang di antara bintang. Ukurannya sangat besar dan diameternya mencapai 1060 km. Satelit Saturnus yang bernama Tethys telah jadi primadona di kalangan peminat antariksa. Satelit bundar ini punya kawah besar mirip bola mata antar planet raksasa. Di dalam kawahnya juga ada sejumlah tonjolan yang kelihatan mirip iris. Di antara 60 satelit Saturnus, nggak cuma Tethys kok yang kelihatan aneh saat diamati dari bumi. Malahan, Prometheus kelihatan mirip kentang, Atlas mirip roti pita hangat di restoran Yunani, dan Mimas mirip pesawat ruang angkasa yang dinaiki para penjahat. Ada objek ini juga, mata kucing raksasa di ruang angkasa. Nama resminya NGC 6543, agak panjang dan kurang nyeni-nyeni ya. Kebanyakan orang sih lebih mengenalnya dengan sebutan nebula mata kucing. Objek ini merupakan salah satu nebula yang pertama kali ditemukan. Seperti nebula lain, nebula mata kucing juga terbentuk oleh bintang yang meluruhkan lapisan gas luarnya. Gas ini melayang-layang, kemudian menghasilkan struktur yang menawan. Bintang menembakkan lapisan gas ini tiap 1500 tahun, kemudian membentuk lapisan debu baru yang sangat estetik. Hey, manusia mendarat di bulan. Kita berlayar mengelilingi dunia. Romeo bertemu Juliet. Sulit dibayangkan, ada makhluk di luar sana yang menyaksikan semua itu terjadi. Hewan-hewan abadi. Ya, hampir abadi. Hexactylenida adalah makhluk kecil aneh yang hidup di satu tempat selama ribuan tahun. Dari tempat favoritnya di bawah laut, hewan ini menyaksikan masa saat bangsa Eropa mengarungi laut menuju Amerika. Hewan spons ini bisa hidup sampai 15.000 tahun. Dan kerennya lagi, hewan berongga ini bisa mengendalikan proses penuaannya, mempercepat atau memperlambatnya. Rangka luar hewan ini menyerupai kaca yang berfungsi sebagai perlindungan. Anggota badan lobster yang hilang bisa tumbuh kembali, dan pada dasarnya lobster itu abadi. Hewan ini menghasilkan enzim dalam jumlah tak terbatas yang membuat DNA-nya tetap muda, dan lobster terus tumbuh. Artinya, tubuhnya bisa menjadi lebih besar dari cangkangnya. Ada kalanya, lobster harus melepaskan cangkang lamanya dan menggantinya dengan yang lebih besar. Bobot lobster terbesar yang pernah ditangkap adalah 20 kg di lepas pantai Nova Scotia. Ilmuwan memperkirakan umur lobster besar ini sekitar 100 tahun. Lobster itu sudah hidup saat Edison menemukan gramofon. Makhluk berikut adalah perpaduan antara ubur-ubur dengan cabang pohon. Hidra punya kaki bercincin di tiap ujungnya, dan hewan ini melewatkan waktu dengan bersantai di tepi danau dan sungai. Tentakelnya menangkap mangsa yang berenang melewatinya. Jadi, apa rahasia keabadiannya? Kamu pasti penasaran kan? Hidra mampu meregenerasi sel puncanya. Ilmuwan telah mencoba melakukannya selama bertahun-tahun. Sel punca bisa benar-benar memperlambat proses penuaan. Makhluk laut kecil ini adalah landak laut merah. Hewan ini menempel pada rumput laut di perairan dangkal dan abadi. Ya, kita belum cukup lama mempelajarinya untuk tahu dengan pasti, tapi kata para ilmuwan, landak laut hanya tumbuh membesar, tidak menua. Maksudnya?
Ya, mereka tetap seperti bayi landak laut, tapi ukurannya saja yang membesar. Bayi-bayi merah ini bisa berumur sampai 100 bahkan 200 tahun loh. Apa hewan terlamban dalam daftar kita? Kura-kura raksasa. Umurnya bisa mencapai 200 tahun dan salah satu yang tertua bernama Jonathan. Secara teknis, Jonathan adalah hewan darat merayap tertua di dunia. Dia lahir tahun 1832 dan hidup di pulau terpencil Saint Helena. Jonathan tentu sudah banyak makan asam garam. Dia sudah ada sejak gedung pencakar langit Amerika pertama dan menara Eiffel dibangun. Oh iya, dia juga menyaksikan semua serial dunia sejak usia 71 tahun. Jonathan sudah tidak bisa melihat dengan jelas dan telah kehilangan indera penciumannya, tapi masih kuat. Kembali ke laut, ke hiu Greenland. Ikan ini dikenal sebagai vertebrata terpanjang dan bisa hidup melebihi 400 tahun. Berenang selama itu di lautan dingin, gelap, dan dalam berarti hiu ini tangguh. Hewan ini mampu menahan tekanan air yang sangat kuat. Hiu adalah satu-satunya hewan yang tidak terlalu terdampak evolusi. Banyak hiu telah hidup sejak masa dinosaurus dan tidak mengalami perubahan signifikan. Ilmuwan menemukan bahwa hiu tumbuh sekitar 1 cm per tahun. Jadi, dengan sedikit perhitungan, mereka bisa mengetahui umur hiu-hiu tangguh ini. Bayangkan, kamu melihat hiu yang umurnya lebih tua daripada Amerika. Makhluk selanjutnya mungkin yang paling tangguh, tidak bisa dihancurkan, dan paling imut dalam daftar kita. Namanya tardigrada, tapi ilmuwan memanggilnya beruang air. Mungkin karena mirip beruang ya. Tapi ukurannya sama sekali tidak seperti beruang. Kaki dan tangannya ada 8 dan dia punya hidung kecil aneh. Makhluk mikroskopis aneh ini tidak bisa dihancurkan. Tardigrada dikenal hidup di tempat-tempat paling ekstrim di planet ini. Makhluk ini tahan terhadap suhu setinggi 150 derajat dan serendah minus 200 derajat Celcius. Misalnya di gunung berapi, malam-malam beku di gurun. Hewan ini juga tahan radiasi dan tekanan sangat besar di laut yang terdalam. Hewan ini bahkan bisa bertahan di antariksa yang hampa udara tanpa pakaian ruang angkasa sehelai pun. Padahal itu pasti bakal imut. Sejauh ini, tardigrada bisa bertahan 10 hari di luar pesawat antariksa, tapi mungkin bisa lebih lama lagi. Umur tardigrada mungkin bisa mengalahkan manusia. Kalau terjadi bencana alam menyeluruh di dunia, organisme mikroskopis yang bertanggung jawab atas planet kita, kira-kira akan seperti apa ya bentuknya? Entah itu semua gunung berapi meletus bersamaan, zaman es lagi, atau bahkan hantaman asteroid, tardigrada mungkin tidak menyadarinya. Ilmuwan menelitinya untuk mengetahui apa makhluk ini bisa membantu kita memajukan bioteknologi. Sekadar seru-seruan, inilah lalat capung. Umur rata-rata serangga kecil malang ini bahkan tidak melampaui 24 jam. Baik jantan dan betinanya akan mencapai umur 2 hari. Pasti mereka sangat menikmati hidup. Lalat capung tumbuh dalam kawanan dan diketahui berumur paling pendek di antara makhluk apapun. Tapi sebagai spesies, hewan ini sudah ada selama ratusan juta tahun. Ubur-ubur telah menemukan air mancur awet muda dan ajaibnya itu ada dalam tubuh mereka selama ini. Ini bukan seperti kutipan-kutipan inspiratif itu ya, tapi memang ubur-ubur selalu berjiwa muda. Hewan ini bisa membalikkan proses penuaannya kapanpun diinginkan. Bayangkan kamu sedang berenang lalu kepikiran, kayaknya aku pengen balik jadi anak 8 tahun lagi, dan celing, langsung terjadi. Ada yang mau berumur 8 tahun lagi? Begitulah cara ubur-ubur tetap awet muda dan bebas stres. Makhluk yang tidak memiliki otak maupun tulang ini bisa memundurkan waktu semaunya selama tidak ada yang mengganggu. Hewan ini sangat chill. Kerjaannya cuma melayang-layang kemanapun arus membawanya. Ngikutin arus aja gitu. Makhluk yang seperti ini datang dari film fiksi ilmiah dan bisa dibilang punya fitur mirip alien. Bobot weta raksasa mengalahkan tikus dan dianggap sebagai serangga terbesar di luar sana. Kamu bisa menjumpai serangga ini di Selandia Baru. Kalau ubur-ubur bisa membalikkan proses penuaannya, sebagian weta bisa hidup kembali. Wow, super serangga nih. Kalau membeku total, weta akan mulai membentuk protein khusus untuk menghentikan kerusakan organnya.
Setelah berapapun lamanya membeku, Weta bisa dikeluarkan dan kembali hidup. Kayak nggak ada kejadian apa-apa. Fakta seru, telinga Weta raksasa berada di lutut kaki depannya. Dan karena bisa hidup lagi, Weta disebut juga serangga zombie. Planaria adalah cacing pipih unik terlepas dari keabadiannya. Cacing ini adalah mesin regenerasi pamungkas bagi bagian-bagian tubuh yang hilang. Jika kamu ambil seekor planaria dan memotongnya menjadi 10 bagian, kamu akan mendapatkan 10 planaria dari potongan itu. Kalau kamu terus memotongnya, cacing itu akan terus berlipat ganda. Meskipun panjang planaria biasanya tidak lebih dari 2,5 cm. Bayangkan kalau kita bisa tahu cara melakukan itu. Itu mungkin bisa jadi cara agar kita hidup selamanya. Atau mungkin akhirnya dunia akan kacau dengan duplikat semua orang di mana-mana. Tapi kita bisa membentuk tim pelari estafet tercepat di dunia, Usain Bolt kembar 4. Kerang sudah ada sejak lama sekali. Ilmuwan telah menemukan bahwa kerang bisa hidup sampai umur 400 tahun. Makhluk kecil bercangkang inilah yang menghasilkan mutiara kecil berkilauan yang disukai semua orang itu. Kerang akan beraksi jika parasit memasuki tubuhnya. Kerang berusaha membalut parasit itu dengan banyak bahan kimia khusus, sama dengan yang dipakai untuk membuat bagian dalam cangkangnya. Saat itulah keajaiban mulai terjadi. Saat bahan-bahan kimia ini mengeras, terbentuklah mutiara mengilap yang bersinar. Makin banyak bahan kimianya, makin besar mutiaranya. Makhluk panjang yang tampak licin ini tinggal jauh di dalam gua-gua di Eropa. Seekor olm bisa hidup sampai 100 tahun. Olm melewatkan harinya berburu serangga kecil, siput, dan kepiting dengan lengan depannya yang kecil dan tubuh mirip ular yang menggeliat. Olm hampir tidak bisa melihat, tapi masih bisa mendeteksi sinar dan seringnya itu dilakukan melalui kulitnya. Seperti hewan-hewan buta lainnya, indera pendengaran dan penciumannya sangat tajam. Penampilannya unik karena insang merah kecil-kecil yang berada di lehernya.